Halo, ketemu lagi dengan saya YouTube Mas Agus dari Surabaya ya. Setelah beberapa saat saya mau bikin video lagi nih. Kemarin itu habis garap beberapa ini sudah lumayan dapat operan tadi. Kurang terkenal saya, cuma dapat operan tapi ya lumayan lah. Dapat operan lumayan. Yang penting dapat ya. Ini saya mau share chip ya, chip yang dipakai untuk CFW ya. Chip itu ada Picofly. Ini saya bahas Picofly ya. Ini saya bahas Picofly. Kan yang dulu itu cerita dulu bentar ya, untuk mengingatkan lagi. Dulu yang pertama SE Core, terus nggak ada, ganti HW-Fly. HW-Fly itu sama persis kayak SE Core, clone ya dia, clone banget, nembak banget persis HW-Fly, mahal banget HW-Fly gara-gara memonopoli harga. Terus keluar Desember 2022 Picofly dengan basicnya ini yang dari awal sampai sekarang masih sering digunakan, handal ini, sangat handal. Picofly tahun Desember 2022 ya, sampai sekarang masih update terus. Ini semua ini pakai chip Raspberry Pi. Softwarenya Picofly gitu. Jadi chip ini diinjek Picofly gitu loh ya. Chipnya sama semua ini, chipnya sama. Ini Raspberry, ini juga Raspberry Pi. Kita cek ya, kita lihat ini RP2B2 ya dah, kelihatan dah. Ini juga sama, kita cek RP2B2 ya, sama. Kita tahun pembuatan nih 2204 bulan April tahun 2022 pembuatannya. Ini juga ada tahun pembuatannya ya, 2152. Ini juga sama ya, RPB22 ya, 2136. Oke, ini semua sama, pakai Raspberry Pi. Ini sama semua ini. Misal pun ya, ini dilepas ditempel sini, ini dilepas tempel sini, sama. Cuma pembedanya itu ya ini. Kalau ini pakai jumper untuk ke switch, kalau ini pakai kabel ribbon. Kabelnya tertanam di pita ini. Di dalam pita ini ada kabel yang sangat tipis sekali. Tipis ini, kadang kalau ditekuk-tekuk patah, ini bahaya. Ini juga sama pakai kabel ribbon. Terus yang membedakan apa? Ya cuma pemasangannya aja. Kalau dari prosesor Nvidia-nya, kita pasti pakai inilah. Ini. Setelah itu keluar, masuk kabel, masuk sini. Gitu. Kalau ini enggak. Ini kan dari Nvidia-nya masuk kabel, masuk ribbon, langsung colok, langsung masuk ke sini, diklip. Gitu. Ini juga sama, dari sini langsung keluar ke sini, nggak pakai kabel. Yang membedakan apa? Ya itu aja, pakai kabel sama enggak. Terus awet mana? Ya sama aja, tergantung yang nyoder. Kalau ini yang nyoder mateng, kuat, rapi, ya kuat. Kalau ini yang mateng, rapi, gak kuat. Kalau ini jelek, yang masang juga jelek. Banyak juga yang model HW-Fly yang masangnya nggak bisa, itu rusak. Sama, yang ini juga masang nggak bisa, rusak. Jadi kalau di foto itu kayak kobong gitu. Kobong apa bahasa Jawa? Kebakar chipnya. Itu salah nyoder, bukan gara-gara chipnya. Memang salah nyoder.
sama aja semua gitu. Nyolder harus hati-hati. Mata soldernya harus benar-benar yang bagus. Saya selalu pakai ini shell kit. Ini saya stok banyak ini shell kit. Satu mata solder ini cuma bisa buat 1-2 Nintendo Switch. Itu jelek, ganti cuma 10 ribuan. Mending bondo bondo chip bondo mata solder daripada Nintendo-nya rusak gitu. Nah gitu. Jadi pakai mata solder yang bagus untuk masangnya. Ya, sekarang kita cerita chip lagi ya. Untuk kelebihannya chip ini enak ini pemasangannya. Nanti kan di sini itu diinjek Picoflay. Ini colok ke laptop, terus diisi file Picoflay, diinjek shred. Kalau sudah diinjek, ini lepas, tipis. Sama ini juga. Ini dicolokin sini, ini ke laptop, ya kabel data, diinjek Picoflay. Ini juga sama. Ini nanti diinjek Picoflay. Semua sama sebenarnya. Harus diinjek dulu. Kalau nggak diinjek bawaannya masih Picoflay yang lama. Injekan Picoflay yang lama. Kenapa kok dinamakan Picoflay ya? Bukan Raspberry Pi. Soalnya injekannya Picoflay. Yang nemu itu, penemunya itu. Tapi kalau chipnya yang handal itu Raspberry Pi. Ini kan Raspberry Pi. Ini sama Raspberry Pi semua. Gitu. Nah, setelah itu kelebihan kekurangan ya, kelebihan. Kalau yang model gini enak langsung pasang. Untuk newbie, pemula bisa enak langsung pasang. Walaupun langsung pasang tapi ya tetap harus hati-hati soalnya kecil banget. Nah, nih ya kan A B C. Ini tapi saya pernah 2 kali ya. 2 kali kasus yang model gini, model ini. Ininya itu rusak. Ini rusak. Putus dalam. Jadi tetap aja saya masih pakai kabel AWG 30 ini buat jumper. Kan ada perbedaan pendapat. Katanya kalau pakai kabel AWG 30 ini terlalu tebal. Pakai yang ini, yang tipis ini. Ini. Kalau standarnya dari hackernya itu yang standarnya itu pakai AWG 30. Standar itu udah bagus. Nggak usah diganti-ganti harusnya. Kan ada yang bilang pakai ini bisa. Ya memang bisa. Pakai kabel aja apa aja bisa. Tapi standarnya kan AWG 30. Ya pakai itu aja lah bagus. Nggak usah diganti-ganti lah sesuai standarnya aja. Nggak perlu berkreasi berlebihan nanti malah rusak ya dah. Oke, itu. Untuk OLED ini juga. Ini OLED-nya enak langsung dipasang. Langsung solder, tertata rapi. Kalau pakai kabel kan harus jumper satu-satu ini gitu. Sebenarnya sama aja. Kalau pakai kabel itu ya juga kuat loh. Dia itu kuat. Tapi kalau kabel yang ini memang ini gampang patah, gampang putus solderannya. Kan banyak sekarang kasus yang HW-Fly itu. HW-Fly kan banyak motor yang pakai kabel gini. Itu banyak yang putus terus rusak lampunya, klip-klip merah itu. Itu banyak sekali kasusnya gitu. Ya putus itu. Dia enak pakai kabel jumper yang ini, lebih awet. Itu kalau saya ya, kalau yang lain nggak tahu. Tuh. Terus apa ini? Kalau ada lagi, kalau apakah chip ini bisa buat yang tipe lain? Bisa. Ini bisa untuk LED, bisa untuk V1, V2, sama aja. Kan ini yang penting kan chipnya ini Raspberry. Jadi kalau ini mau dipasang ke versi yang ini, versi LED bisa. Jadi ininya
ininya pakai ini taruh di slide ini, terus sisanya pakai jumper, di jumper ini kan ada ini, ini GND ACD ini di jumper pakai kabel jumper. Bisa untuk LED, untuk V1 V2 sama, mesti ini juga sama, bisa untuk V1 V2 sama, ini apalagi bisa untuk semua ini gitu. Jadi nggak ada yang bagus yang jelek ya, semua tergantung pemasangan, sama aja tuh. Tapi kalau saya pribadi lebih senang yang ini, soalnya lebih enak gitu, mengerti kabel-kabelannya. Nah itu gitu. Sekian ya tentang percipan. Nanti ya kita lanjut lagi kalau ada video-video yang lain yang untuk ditanyakan. Nah itu bisa lagi. Oke, sekian video tentang chip. Saya hanya punya 2 tipe ini, seharusnya banyak chipnya. Ada yang HW Flash juga kan, tapi HW Flash sekarang itu di pasaran sudah sulit. Adapun yang stok lama, HW Flash itu mahal banget loh dulu itu, 1,5 juta itu modder itu yang masih nyetok itu sampai kadang itu menjelek-jelekan Pico Flash biar HW Flash-nya laku loh. Gimana 1,5 juta loh chipnya. Saya aja dulu pernah masuk, enggak lah, gak enak kalau cerita sini. Soalnya saya di-kick dari grup Facebook ini. Gara-gara promo Pico Play. Di-kick sama adminnya. Ya islah, sekian lah video tentang Pico Play. Kita lanjut lagi untuk video selanjutnya kalau ada yang baru-baru lagi perkembangan. Terima kasih. Ciao.